Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama penulisnya Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, meninggal di awal abad ke-5 Hijrah, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Di situ dia bercerita tentang seorang laki-laki yang soleh. Tapi ternyata setelah dia mati, meninggal dunia, hisabnya lama sekali. Dilihatlah buku catatannya. Apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama? Adakah dia membunuh orang? Tak ada. Pernahkah dia menyakiti hati orang? Tidak. Karena santun, tersenyum. Ternyata pada suatu malam dia pergi kenduri undangan. Dalam kenduri itu disuguhkanlah makanan daging kambing. Ketika dimakan kambing itu, ada 1, 2, 3 ruas dikunyah, tersangkut di giginya. Ditarik-tarik dengan lidah, tak juga mau ikut tertelan. Mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan tak sabar untuk sampai ke rumah. Dia lihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu. Dia congkelkan ke daging yang menyangkut di celah gigi. Maka lepaslah beban yang dari tadi mengganggu pikiran, hati, dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat hisab itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tak salat, bukan karena tak puasa, tapi ternyata satu ranting yang terambil tanpa izin yang punya pun membuat hisab itu lama. Ketika membaca kisah ini, lama saya terduduk dan termenung. Tak pernah saya terpikir memikirkan nasib orang lain, tapi yang terpikir bagaimana agaknya nasib saya, nasib khatib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ranting kayu orang yang tertarik oleh tangan kita dan kita tidak merasa itu berdosa. Agaknya itulah pesan dari sahabat Nabi kepada tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, tabi'in orang setelah sahabat Nabi. Apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kami sama dengan kamu. Puasa kami sama dengan puasa kamu. Sedekah kami sama dengan sedekah kamu. Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya
kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, dan kalian menganggap dosa kecil itu remeh-temeh saja. Merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat kita begitu lama hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang pernah menganiaya orang, minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Bagi yang pernah termakan, minta izin, mudah-mudahan dihalalkannya, tersambung silaturahim. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala nabi dan rasul, sayyidul kaun, seluruh makhluk di atas muka bumi, malaikat-malaikat di langit, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lepas dia dari sangkutan-sangkutan ranting ini? Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal. 5 hari sebelum meninggal, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah tercambuk olehku saat aku menyambuk kuda, lalu ada orang bersembunyi di balik kuda itu, ujung cambuk terkena pundaknya. Hadza zahri, ini pundak Muhammad. Silakan balas, silakan balas sahabat, daripada aku mencari kalian nanti di padang mahsyar di akhirat, lebih baiklah kalian balas sekarang. Man kuntu syatamtu lahu irdan, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, dia tak membalas, segan karena aku nabi, maka inilah masanya. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa dia pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan, baik yang zahir, pundak tercambuk, maupun batin, hati yang tersinggung. Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Nabi, ittaqu zulma, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bahwa kita banyak silap, salah dan dosa, ya, jangan putus asa, karena ayat yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Kasih dan Sayang. Kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu, bagi yang merasa silap, salah, dosa, ranting-ranting kayu, maka itu semua akan terlepas dari hisab kalau kita mau meminta maaf. Dan ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, mau memberi maaf. Tapi ada orang yang angkuh dan sombong, merasa sudah menjadi penghuni surga karena begitu banyak infak, wakaf, zakat dan sedekahnya, lalu kemudian menganggap itu hanya remeh-temeh semata. Maka ingatlah, sesungguhnya tak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi wa abih, mak kandung, ayah kandung pun tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa banih, istri dan anak-anak pun tak bisa membantu. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, karena semua orang sibuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia lakukan. Termasuk yang akan dipertanggungjawabkan adalah ranting-ranting tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat
وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.